qalilun min ibadiyas syakirin. Allah berfirman, qalilun min ibadiyas syakirin, sedikit dari hamba-hambaku yang mensyukuri karunia-Nya. Dan kita pada hari ini berkumpul bersilaturahmi dalam rangka mensyukuri karunia Allah. Kita datang ingin bermuajahah, bertemu, bersilaturahmi. Ini perintah Allah. Dengan kita nirmala membuat kita tertawa. Rasul pernah tertawa sampai kelihatan giginya. Tertawa ini bukan sesuatu yang biasa. Buat kita mungkin sudah sedikit yang sering tertawa. Nah, hari ini kita tertawa semua. Nirmala saya katakan punya suatu kelebihan yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang mojokin orang. Jadi kita nanti minta kalau dia mau buat kita ketawa jangan mojokin orang kalau bisa. Jadi kafah itu namanya. Nah, jadi kita bersyukur punya teman Nirmala, punya teman kayak Aliman Syah, dan semua kita saling isi mengisi. Karena Rasul mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaat buat sesamanya. Kalau dia tahajudnya bagus, zikirnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, apalagi ditambah banyak manfaatnya. Kita tadi Iman katakan dalam waktu dekat akan masuk di bulan Ramadan. Hadis Nabi yang mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramullah jasaduhu ala nar. Man fariha, ini kita kan tadi girangnya. Kita semua nih kita akan masuk bulan Ramadan. Karena ulama-ulama kita tuh pada bulan Rajab mereka menanam. Mereka menanam benih-benih, beristighfar, bersolawat, berzikir, memperbanyak ibadah, membersihkan jasmani kita. Di bulan Sya'ban kita sirami dengan cara banyak solawat, banyak puasa sunnah. Di bulan Ramadan kita panen. Karena Ramadan bulan panen. Bulan puasa disebut bulan Ramadan bulan panen. Panen segalanya. Bagi orang-orang yang tadi manfarihah, siapa-siapa yang bergembira bidukhuli Ramadan, dengan masuknya Ramadan, haram Allah mengharamkan jasadahu ala nar atau ala niran. Allah mengharamkan jasad kita dari api neraka. Kalau kita ada umur kita nih 65 tahun, kita masih belum bergembira masuk Ramadan, di mana tempat kita nanti? Nah, bergembira di sini banyak pengopasannya. Jadi dia bergembira dengan mempersiapkan diri. Dia jaga kesehatannya, dia silaturahmi nih. Walaupun kita udah termasuk orang tua, kalau ada orang tua kita masih ada, atau tante kita masih ada, atau ada orang yang lebih muda dari kita, jadi mempersiapkannya dari mulai kita bersilaturahmi terhadap orang-orang terutama yang kita punya masalah. Walaupun orang yang nyakitin kita atau yang bermasalah dengan kita lebih muda dari kita, walaupun yang bersalah dia, umpama terjadi masalah yang salah dia, kita nggak salah, tapi kan terputus silaturahmi kan. Nah, ini ada doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Rasulullah setiap awal mau masuk bulan Ramadan dia naik mimbar. Yang udah umroh haji tentu tahu mimbar Rasul. Ada 3 undakan. Dia waktu mau naik, dia naik undakan pertama, Rasul bilang amin. Undakan kedua Rasul bilang amin. Tangga ketiga dia bilang amin. 3 kali Rasul katakan amin.
Selesai Rasul memberikan wejangan mengenai dukhul Ramadan, masuk Ramadan, mengenai keutamaan Ramadan, sahabat pada bertanya, wahai Rasul, mengapa engkau sebut amin tadi 3 kali? Tadi waktu aku ingin naik ke mimbar, Jibril berdoa. Kita bayangin kalau yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasul, kira-kira bagaimana ijabahnya? Dikabulkan Allah langsung. Yang hari ini seorang anak belum mendapat ridho dari orang tuanya, abaikan amal ibadah di bulan Ramadannya. Amin, kata Rasulullah. Kita udah gak punya orang tua, tapi kita punya anak. Kita ridhoin anak kita. Kita ridho, sebut ya Allah, aku ridho kepada anakku si fulan, si fulan, si fulan. Ridho itu. Walaupun ada sedikit rasa kita kecewa. Orang tua jangan mudah mengeluarkan ucapan. Jangan. Kalau dia mengecewakan kita, mungkin kita kurang memberikan informasi kepada anak kita. Kita kurang. Kita nggak kasih tahu apa hak dan kewajiban anak dan orang tua. Nah sekarang kalau itu terjadi, bilang amanah kita, sampaikan kepada anak-anakmu. Nah kita orang tua jadilah yang bijak. Orang tua yang bijak, ridhoin anak-anaknya semua. Dan kalau ada anak datang ke kita sesakit hati apapun, dia minta maaf, jangan keluarkan ucapan yang tidak baik. Aku ridho kepadamu nak. Dia datang kita ucapkan. Walaupun mungkin nanti habis Ramadan dia begitu lagi. Dia anak kita. Ajak ucapan yang baik. Keluarkan ucapan hikmah. Orang Islam dibimbing kalau marah berteriaknya Allah yahdi. Apa Allah yahdi? Semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Marahnya begitu. Kita kesal, Allah yahdi gitu. Ya Allah, semoga kau berikan hidayah. Marahnya kita begitu yang benar. Tadi ya, silaturahmi. Yang kedua, Jibril berdoa yang pada hari ini ada sesama manusia, apalagi sesama muslim yang belum menyambung silaturahminya atau terputus karena ada masalah belum disambung, maka abaikan segala amalia di bulan Ramadan. Nah ini kita nih, sama tante, sama ponakan, sama teman, sama tetangga, sama siapapun yang disebut menyambung silaturahmi kalau ada masalah. Kalau kita berkunjung kepada yang gak ada masalah, itu bukan menyambung silaturahmi aja. Yang menyambung kita sambung. Yang paling bagus yang mendatangi. Jangan gengsi. Di surga itu kita nggak bisa bayar dengan gengsi. Semua kita kan masuk surga kan? Semua dengan rahmatnya Allah. Bukan dengan amal kita. Rahmatnya Allah. Rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang Allah cintai. Siapa yang Allah cintai? Yang menyambung silaturahmi. Jadi sambung, jangan gengsi datengin. Saya nggak salah, bagaimana Jin? Yang mulia yang datang. Dia masih muda lagi. Masih muda, dia masih muda. Dia salah, kita datengin. Itu yang mulia. Itu yang mulia. Terima puasa tuh. Itu yang mulia. Belum bisa. Enggak ada yang nggak bisa. Enggak ada yang nggak bisa. Karena laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang muda yang tua maksudnya. Enggak mesti salah. Saya ceritain. Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Siapa Hasan Husain? Cucu Nabi. Hasan yang tua, Husain Yang muda. Sayyidina Husain salah. Terjadi friksi. Manusia bukan maksum.
Salah ya. 3 hari nggak bertegur sapa. Sahabat-sahabat Nabi ini gelisah karena dia tahu kalau 3 hari seorang muslim tidak bertegur sapa maka amalnya menggantung. Nih kita nih kadang-kadang suka pakai aturan kita sendiri, ya kan? Kita nggak pakai aturan Allah. Itu aturan istilah barusan kan? Iya, aturan kita namanya. Termasuk saya. Aturan kita termasuk saya kan, saya masuk kita juga. Jadi begini, sahabat-sahabat minta Sayyidina Husain, kau kan adiknya, kau datang ke kakakmu. Aku nggak mau. Kenapa dia begitu? Dibujuk Husain nggak mau, keras. Dia datang ke Sayyidina Hasan. Kata Sayyidina Hasan, aku punya saksi banyak yang salah adikku Husain. Dia ingetin tentang tadi sabda Nabi Muhammad 3 hari baina muslim terputus silaturahminya, semua amalnya tergantung. Langsung dia nangis, dia datang ke tempat adiknya, dia peluk adiknya. Adiknya begitu kakaknya datang nangis lagi minta maaf. Nah ini contoh. Rasul juga begitu, dia lemparin kotoran sama orang Yahudi, dikencingin, dibuangin sampah. Dia sakit, dia datang, dia besuk, dia suapin. Itu contoh kita. Laqad kana lakum, firman Allah, sesungguhnya bagimu fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagimu diri Rasul ada petunjuk, ada uswatun hasanah, ada tauladan yang kau bisa ikuti. Artinya Allah tahu kita bisa ikutin. Jadi jangan bilang belum bisa nih. Jangan. Jadi kita begini. Kita ini nanti di Yaumil Mahsyar terima buku masing-masing. Bukan yang salah yang benar, bukan. Yang paling banyak dia ikutin yang Allah dan Rasulnya mau. Begitu diterima. Kalau dulu kan kita bingung cara nyatetnya bagaimana. Sekarang ada flash disk yang memorinya jutaan giga. Nanti kita masing-masing pegang. Kita nanti masing-masing pegang. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Nanti kamu semua aku bangkitkan kembali, tidak ada satupun yang gak bangkit. Dan kami telah tulis. Ini kita ditulis nih. Ini timbangan kita hari ini, insya Allah tergantung lihat masing-masing nih. Berat timbangannya nih kebaikan kita nih. Nggak ada yang nggak ditulis. Nggak ada. Nggak ada. Wanak tubuh makodamu, dari engkau akil balik setiap single plate nafas kita tertulis. Wa asarahum, dan bekas-bekasnya. Kalau kau ajak orang kebaikan, selama orang itu mengerjakan kebaikan, maka dapat kebaikan buat kita. Kalau engkau mengajak keburukan, selama orang kerjakan keburukan, tercatat sebagai keburukan kita. Jadi ajaklah teman-teman kita ke tempat yang baik-baik. Yang kedua tadi, silaturahmi. Sekarang nih, sebelum Ramadan, yang sebetulnya benar sekarang kita datang silaturahmi, kita sambung. Jadi amal kita nggak tergantung. Yang ketiga, ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu, tapi bapak-bapaknya juga diminta menjadi bapak yang bijaksana. Udah kok, udah. Ini bapak yang sini, bapak yang di sini. Yang hari ini seorang istri belum mendapat ridho suaminya, abaikan segala amal ibadah Ramadannya. Jadi kan suami istri kan macam-macam. Ya, yang udah pisah nggak ada ceritanya lagi, selesai. Yang masih ada, jangan malu, jangan gengsi. Jangan gengsi, benar. Saya katakan jangan gengsi. Tapi kita suami-suami nih,
Dari sekarang niat, ya Allah, aku ridhoin istriku. Nih, tugas suami nih. Supaya istri kita yang udah mengurus kita, yang udah bersama kita, yang udah berkorban sama kita, menjadi Allah ridhoin. Buat kita nih laki-laki nih. Ya, buat kita laki-laki. Tapi buat ibu-ibu yang suaminya nggak dengar, datang. Yang ada suami datang. Jangan gengsi. Pak, apa saya panggilnya lah. Ini kita mau masuk Ramadan, ridhoin saya. Suami orang boleh? Istri orang. Oke, 3 ya. Ini 3. Ini 3-tiganya kita semua bisa kerjain. Hanya orang yang hatinya mustakabir, hanya orang yang hatinya membatu, yang tidak bisa mengerjakan. Semua kita bisa kerjain. Jadi masuk Ramadan yang tadi bersilaturahmi, kita persiapkan diri kita. Terus bikin buku, nih buku di catatan nih. Jadi Ramadan jangan kayak bulan-bulan yang biasa. Saya niat, ya Allah, saya bulan Ramadan ini saya ingin khatam Quran dengan benar. Jangan terburu-buru. Sebetulnya kalau ada grup tadarus itu paling benar. Karena kalau kita salah, dibenerin. Tapi kalau mungkin nggak punya waktu, jangan terburu-buru. Minimal kita ibu-ibu, kita nggak ada halangan. Ibu udah pada nggak ada halangan. Setiap habis sholat fardu 2 lembar baca, tulis, catat. Begitu habis subuh 2 lembar, harus ini terus, ikutin terus. Sore-sore malam lihat. Kalau ada yang kurang tambahin malah gitu. Itu akan minimal 30 juz 1 bulan khatam. Tapi buat kita itu minimal sebetulnya. Buat kita nih, waktu kita banyak, kita nonton TV udahan dulu deh. Apalagi yang nonton yang subhat deh. Pokoknya yang nonton yang subhat itu mendingan tinggalin. Bulan Ramadan itu bukan bulan biasa. Bukan bulan biasa. Di situ ada Lailatul Qadar. Jaga dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bukan Bukan di 10 terakhir aja. Tidak. Di 10 terakhir ditambah. Dari awal kita siapin, kita tadarus, kita baca, kita namanya tadabbur. Kalau kita baca 1 juz 1 hari, 10 ayat kita pahami. 10 atau 2 ayat kita pahami, 2 ayat kita pahami tafsirnya, kita ingin niat, saya mau amalkan ini. Tadabbur. Jadi kita mengaji dan mengkaji. Tafsir Quran banyak, terjemahan apalagi murah betul, 75.000 udah bagus. Kalau yang rezekinya banyak beli tafsir, ada tafsir Sayyid Qutb, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Misbah Quraisy Syahab, ada Ibnu Katsir. Yang pasti punya HP tuh masukin Quran bisa tuh. Nah, yang ini punya isinya BF. Nah, betul. BF apa ya Mas ada? Apa itu BF? Tahu orang lupa gue. Nah, itu tadi. Jadi jangan Ramadan ini sama dengan bulan-bulan lain. Kedua, walaupun 1 hari 1.000 rupiah infak. Saya kira teman kita nggak ada yang nggak punya uang 1.000. Iya. Udah nggak ada. Ya. Udah nggak ada. Berapa? Kira-kira yang paling dikit kita kasih. 2.000. Begini. Masih ada 2.000. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul. Itu doa Rasul itu. Rasul nggak bakhil buat kita. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang kikir dan bakhil. Kikir itu Rasul doa. Jadi kita nih yang kita bawa nanti yang itu, yang 2.000 sehari, yang 5.000 sehari, itu yang punya kita. Yang lain bukan punya kita. Bukan. Kita nanti masuk kubur, itu yang temenin kita. Semakin banyak kita berikan, semakin terang kuburan kita, semakin lapang kuburan kita. Kita dikubur bagaikan tidur di waktu asar,
duhur, bangun di waktu duhur, kita udah yaumil kiamah. Jadi entah setengah abad, entah 1 abad, kita nggak akan berasa. Kalau amal kita banyak, kita masuk yang kubur, nggak ada azab kubur insya Allah. Karena ditemani oleh amal-amal kita. Tapi sebaliknya yang kikir cuma ngitung masa depan, ngitung buat cucu, ngitung buat ini. Nanti di kubur itu kita akan alami masing-masing beda-beda. Ada yang dikebukin sepanjang tahun, ada yang disayat-sayat sepanjang umur kita, ada yang dihimpit dibuka, belum azab itu, belum dihitung, belum neraka itu. Namanya alam kubur, alam barzah. Dicontohkan orang yang amalnya baik, persiapkan diri untuk alam barzah dan alam akhirat, dia bagaikan tidur di waktu duhur dengan nyenyak, bangun di waktu asar. Kita tiba-tiba dibangunin, bangun kita dengan muka yang cerah dan melihat panji-panji Rasulullah. Melihat panji, kalau itu nggak semua lihat nanti di masyarakat. Tidak semua kita bisa melihat panji Rasul. Ada yang dibangunin pada hari kiamat bagaikan matahari sejengkal. Dia boro-boro lihat panji Rasul. Dia lari, keringatnya membasahi tubuhnya, menenggelamkan tubuhnya. Ini bukan nakutin, ini gambaran. Jadi jangan itu kan nanti, ya bagi yang mengatakan itu nanti, kita nanti, tapi janganlah, mudah-mudahan jangan kita berkata begitu. Kita semua persiapkan diri kita husnul khatimah. Jadi berbahagialah masuk Ramadan dengan mempersiapkan diri. Baru Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib.